kemudian Belanda itu mengamanahkan kepada seorang paranormal atau seorang dukun untuk menyelesaikan agar sumber mata air tersebut bisa mampet. Jadi ketika kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, di desa-desa ya, di sawah-sawah, di bukit-bukit, di lembah-lembah, semakin banyak cerita, semakin banyak ulasan, dan semakin banyak kisah-kisah ya yang bermunculan. Termasuk di belakang kita nanti ini ada sebuah batu yang masih dikeramatkan oleh warga dan kita sangat penasaran. Masyarakat mengenalnya sebagai batu tekek ya, atau batu tokek. Nah, yang konon katanya pernah ditemukan tokek itu sebesar kaki manusia. Dan tokek tersebut gaib karena ada cerita mau diambil seseorang kemudian hilang. Nah ini, bahkan cerita-cerita yang berkembang itu kemudian batu tokek ini juga penuh dengan asal usul ojo icak mari rek. Waduh, asal usul nama dusun ini Sumber Piji ya. Sumber itu mata air, nah Piji itu diduga sebuah lidi yang ditancapkan. Nanti kita ulas di lokasi ya. Nah iya. Ya, Pak. Nah, sampai saat ini pun dengan rimbunnya pohon-pohon ini juga menjadi semacam hunian, semacam ular sawah atau ular kobra. Sehingga kemudian batu tokek ini juga dikenal dijaga oleh ular kobra. Nah ini. Jadi memang lokasi batu tekek ini ya, sebuah batu besar tentunya, ini berdekatan dengan situs Batu Jenggring, sebuah situs megalitik yang diduga itu merupakan tinggalan peradaban masyarakat Proto Melayu 2500 sebelum Masehi. Juga ada batu jaran atau batu kuda. Di situ ada batu lumpang, batu dakon yang juga mengindikasikan sebuah jejak peradaban prasejarah Neolitik megalitik sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Apakah kemudian batu tokek itu juga terhubung dengan peradaban-peradaban itu? Coba kita telusuri ya, dan bagaimana kemudian konteks kesejarahannya, baik itu secara artefak maupun cerita-cerita mistis tentang legenda yang berkembang di masyarakat. Lah, kelihatannya ini salah satu pertanda adalah pohon beringin ya, pohon beringin eprik atau pohon beringin ambulu ini. Akan bisa terlihat ya sebuah batu yang menonjol dan kulitnya atau bagian permukaan batu itu memang bersisik seperti tokek. Kemungkinan disebabkan oleh alga atau jamur ya, lumut kerak atau lumut kerak. Nah ini. Sekali lagi kita akan mendapati di depan kita sebuah fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ya, sebuah penampakan batu tokek ya. Nah, karena memang musim lah di sini akan terlihat ya, warnanya itu seperti warna tokek, ada matanya, ada hidungnya, dan seakan-akan itu memang kepala tokek yang mendongak ke atas. Cerita yang berkembang di masyarakat ini merupakan punden dari desa atau dusun Sumber Piji ya, desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Suatu ketika di masa kolonial ini adalah sebuah cerita yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat gitu ya, yang merupakan bagian dari sejarah dusun Sumber Piji. Dulu memang masih digunakan sebagai tempat persajian, termasuk bubur 7 warna pernah dipersembahkan. Namun 10 tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi aktivitas seperti itu. Diceritakan bahwasanya pada masa kolonial Belanda, seiring dengan perkebunan tebu yang ada di dusun Sumber Piji ini ternyata air terus menggenang yang diakibatkan oleh derasnya sumber mata air yang berasal dari bawah dari batu tekek ini. Itu terlihat ya, itu sumber mata air sampai saat ini juga mungkin itu sudah keluar terus itu ya di bawah itu, dan itu ada ikan-ikan cana yang banyak juga. Nah ini kemudian Belanda itu mengamanahkan kepada seorang paranormal atau seorang dukun untuk menyelesaikan agar sumber mata air tersebut bisa mampet, bisa tersumbat dan tidak keluar lagi, sehingga tidak mengganggu perkebunan tebu yang ada di belakangnya ya. Cerita ini kemungkinan memang masa-masa perkembangan perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula ya, termasuk kemudian undang-undang gula, Suiker Wheat. Nah ini kemudian diceritakan bahwasanya
dukun tersebut hanya membawa 1 buah sapu lidi dan 1 genggam garam dapur. Ya ini, kemudian sumber tersebut itu dikasih garam dan disumbat dengan 1 lidi. Ternyata sumber yang sangat besar tersebut itu kemudian mati atau mampet ya. Ini adalah cerita yang sangat berkembang. Namun dari segi penampakan ya, batu tekek dari sini akan terlihat ya, rembesan matanya ini malah mirip seperti naga raksasa bertapa membatu dan meneteskan air mata. Akan terlihat itu matanya itu rembes dan warna hitam daripada permukaan yang lainnya. Nah ini ditinjau dari kemudian dari artefaktual ya, diduga ini merupakan menhir gitu ya, yang memiliki 4 fungsi sekaligus di masa prasejarah. Yang pertama adalah sebuah peringatan, lambang kesuburan, pemujaan, tempat kemudian mengikat binatang korban, dan tempat bermusyawarah para tetua desa ya. Termasuk kemudian diceritakan bahwasanya batu megalitik itu merupakan dipercaya tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur ya. Nah ini dalam tinjauan prasejarah. Dari segi umurnya bisa jadi memang peradaban batu besar ini dimulai pada masyarakat Proto Melayu 2500 sebelum Masehi ya, terus berkembang sampai kemudian terus dilestarikan pada masa era kebudayaan Dongson 500 sebelum Masehi atau Dongsonian yang dikenal dengan zaman perunggu, dan terus dilestarikan meskipun masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Jawa ini secara pesat, sehingga kemudian masyarakat misalnya masyarakat Majapahit dan struktur organisasi agama masa Majapahit ini masih mengidentifikasi sebagai sebuah agama kabuyutan ya. Pada belakangan disebut Kapitayan, yaitu agama asli Nusantara gitu ya, yang merupakan tinggalan dari leluhur Nusantara, masyarakat Proto Melayu 2500 sebelum Masehi, yang terus berlangsung hingga menjadi sebuah agama kabuyutan ya, yang di bawah naungan Menteri Haji pada masa kerajaan Majapahit. Dan sekali lagi jika kita lihat ya dari samping ini, matanya itu merembes dan malah mirip seperti naga raksasa yang bertapa membatu. Jadi di lereng Gunung Welirang yang pernah menjadi kajian Van Heckeren itu banyak sekali mencatat tinggalan megalitik, baik itu punden berundak-undak, tahta batu, lumpang batu, batu dakon, menhir, dolmen, sarkofagus gitu ya. Itu terdata baik itu kemudian di Sajen, di Kesiman Tengah, di Kemiri, di Slawe, di Jeruk gitu ya. Ternyata jika kita lihat di desa-desa, di Kembang Belor, di Sumber Kembar, di Kuripan Sari, di Pandanarum, itu ternyata di Bendungan Jati, ternyata itu banyak sekali yang masyarakat kadang mengenalnya sebagai batu gong, atau kemudian batu jenggring, atau juga mengenalnya sebagai batu gamelan. Ini ternyata ketika kita datangi, ini merupakan jejak-jejak tinggalan megalitik berupa menhir dan dolmen. Menhir adalah tugu batu raksasa, dan kemudian dolmen adalah meja batu persajian. Dan itu akan sebuah nampak jelas di desa Kembang Belor, di makam Mbak Proyo, itu akan jelas batu dolmen yang sangat rata, itu kemudian di depannya batu menhir yang sangat tinggi, itu akan sangat terlihat sekali. Artinya memang lereng Gunung Welirang ini diduga menjadi semacam hunian masyarakat prasejarah yang kondusif. Itu salah satunya adalah potensi air mata dan mata air atau sumber mata airnya sangat melimpah dan sangat besar sekali. Yang kedua, kesuburan tanahnya, karena Gunung Welirang merupakan gunung yang sangat aktif gitu ya, yang artinya kemudian selalu mengeluarkan uap belerang. Itu kemudian permukaan tanahnya ini sangat subur. Sampai saat ini pun Kecamatan Pacet itu menghasilkan sayur-sayuran termasuk bawang merah, bawang putih, tomat, seledri, wortel, dan lain sebagainya gitu ya, yang memang hanya bisa ditandingi oleh area Kota Batu di Bumi Aji. Itu pun juga di lereng Gunung Welirang. Ini merupakan sebuah tinggalan yang sangat monumental ya, yang juga merupakan bagian dari sejarah leluhur Dusun Sumber Biji. Semoga bermanfaat.